Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia, NIM 21030, mata kuliah psikologi, nama dosen Haryati Syahrir. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan jurnal internasional tentang materi perkembangan kepribadian, kesadaran, konsep dasar emosi, dan stres dan depresi pada seorang perawat. Yang pertama, perkembangan kepribadian. Jurnal Nasional Perkembangan Kepribadian Perawat. Judul penelitian, pengembangan kepribadian perawat untuk berpikir kritis dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Nama jurnal, Jurnal INA R14 Papers. Jenis penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Variabel penelitian, variabel independennya pengembangan kepribadian perawat dalam berpikir kritis. Variabel dependennya kualitas asuhan perawat. Sampel dan populasi, kemampuan perawat dalam berpikir kritis yaitu 80%. Hasil penelitian, perawat yang berpikir kritis lebih banyak dibandingkan dengan perawat yang tidak berpikir kritis. Selanjutnya, Jurnal Internasional Perkembangan Kepribadian Perawat. Volume 3, nomor 2, tahun 2020. Judul penelitian, tipe kepribadian berhubungan dengan perilaku caring perawat. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan Silampari. Jenis penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independennya, tipe kepribadian. Variabel dependennya, perilaku caring perawat. Sampel dan populasi, tipe kepribadian introvert 62,2% dan tipe kepribadian ekstrovert 94,3%. Hasil penelitian, tipe kepribadian perawat mayoritas memiliki kepribadian ekstrovert dan perilaku caring perawat mayoritas memiliki perilaku caring baik, serta ada hubungan signifikan antara tipe kepribadian dengan perilaku caring perawat. Tabel hubungan tipe kepribadian dengan perilaku caring perawat. Tipe kepribadian introvert 62,2% dan tipe kepribadian ekstrovert dengan perilaku caring mayoritas baik 94,3%. Selanjutnya, kesadaran perawat. Jurnal Nasional Kesadaran Perawat. Judul penelitian, hubungan kesadaran individu dengan penerapan patient safety di rumah sakit umum. Nama jurnal, Jurnal Info Kesehatan. Jenis penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independennya kesadaran individu, variabel dependennya penerapan patient safety. Sampel dan populasi. Di ruang rawat inap, sejumlah 40 orang dengan sampel adalah total populasi yang memenuhi kriteria inklusi yakni 34 orang. Hasil penelitian, 20 responden atau 59% mempunyai kesadaran individu kurang baik dan sisanya 13 atau 38% mempunyai kesadaran individu yang baik dalam menerapkan patient safety. 20 atau 59% mengatakan penerapan patient safety di ruang rawat inap kurang baik dan sisanya 13 atau 38% penerapan patient safety baik. Selanjutnya, Jurnal Internasional Kesadaran Perawat. Volume 2, nomor 2, tahun 2020. Judul penelitian, tingkat kesadaran pada pasien di ruang ICU. Nama jurnal, Jambura Nursing Journal. Jenis penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independennya, tingkat kesadaran, variabel dependennya pasien di ruang ICU. Sampel dan populasi. Tingkat kesadaran pasien di ruang ICU 50%. Hasil penelitian. Reorientasi melalui suara keluarga dapat diterapkan pada pasien dengan penurunan kesadaran di ruang ICU. Selanjutnya tentang konsep dasar emosi. Jurnal Nasional Konsep Dasar Emosi Perawat.
Judul penelitian, hubungan kecerdasan emosional dengan kinerja perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Jenis penelitiannya, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independennya kecerdasan emosional perawat, variabel dependennya asuhan keperawatan. Sampel dan populasi, total sampling dengan jumlah sampel 37 sampel. Hasil penelitian, terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan. Selanjutnya, Jurnal Internasional Konsep Dasar Emosi Perawat, Volume 8, Nomor 4, November 2020. Judul penelitian, Analisa Kecerdasan Emosional Remaja Tahap Akhir Berdasarkan Jenis Kelamin. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan Jiwa. Jenis penelitian, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Variabel penelitian, variabel independennya analisa kecerdasan emosional. Variabel dependennya remaja tahap akhir. Sampel dan populasi. Populasi sejumlah 364 mahasiswa dan selanjutnya dipilih sampel sebanyak 191 responden. Hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan emosional dengan jenis kelamin pada remaja tahap akhir. Materi yang selanjutnya yaitu stres dan depresi. Jurnal Nasional Stres dan Depresi Perawat. Judul penelitian, kesejahteraan psikologi yang tidak berhubungan dengan depresi, kecemasan, dan stres pada perawat. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan Jiwa. Jenis penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independennya kesejahteraan psikologis, variabel dependennya depresi, kecemasan, dan stres. Sampel dan populasi, 33 atau 51% tingkat stres dan depresi dengan kategori normal terbanyak dan 58 atau 89% perawat dengan kategori terbanyak. Hasil penelitian, tidak terdapat hubungan antara kesejahteraan psikologis dengan depresi, kecemasan, dan stres pada perawat. Kesejahteraan dibuktikan dengan kepuasan dalam pekerjaan. Ketika merasa puas dalam pekerjaannya, maka perawat tidak perlu merasa depresi, cemas, atau stres. Selanjutnya, Jurnal Internasional Stres dan Depresi Perawat, Volume 3, Nomor 4, November 2020. Judul penelitian, faktor yang berhubungan dengan depresi pada tenaga kesehatan saat pandemi COVID-19. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa. Jenis penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Variabel penelitian, variabel independennya faktor depresi, variabel dependennya tenaga kesehatan. Sampel dan populasi, 50,4% tenaga kesehatan mengalami gejala depresi dan 48,5% mengalami gejala stres. Hasil penelitian, tenaga kesehatan mengalami tekanan psikologis selama pandemi COVID-19 dan banyak studi melaporkan adanya gangguan depresi. Tabel tingkat dan kategori stres, depresi, dan depresi pada perawat. Tingkat stres dan depresi kategori normal terbanyak 51%, kategori terbanyak 58%. Kesimpulan, tingkat perkembangan kepribadian seorang perawat dalam berpikir kritis lebih banyak dibandingkan dengan perawat yang tidak berpikir kritis, dan tipe kepribadian introvert seorang perawat 62,2% dan tipe kepribadian ekstrovertnya 94,3%. Tingkat kesadaran seorang perawat 20 responden atau 59% mempunyai kesadaran individu kurang baik dan 13 atau 38% mempunyai kesadaran individu yang baik dalam menerapkan patient safety.
Pada emosi seorang perawat tidak terdapat hubungan antara tingkat kecerdasan emosional dengan jenis kelamin pada remaja tahap akhir, dan terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan. Tingkat stres dan depresi pada seorang perawat 33 atau 51%, tingkat stres dan depresi dengan kategori normal terbanyak, dan 58 atau 89% dengan kategori terbanyak, serta 50,4% tenaga kesehatan mengalami gejala depresi dan 48,5% mengalami gejala stres. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di-follow akun sosial media yang ada di sini. Terima kasih.